Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak hari ini ya di Mapel Administrasi Sistem Jaringan. Oke, minggu lalu kita sudah pengambilan nilai ya. Terima kasih buat kalian yang sudah melakukan pengambilan nilai tersebut, sudah melakukan ulangan. Yang tidak mengerjakan ya gimana ya, berarti nilai kalian kosong ya, karena agak sulit ya untuk melakukan pengambilan nilai ulang itu. Jadi pastikan saja kalian tetap mengikuti prosedurnya, tetap mengikuti pelajarannya. Sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, selesai. Nah, di pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas itu adalah, bisa kita lihat ke slide selanjutnya ya. Oke, di KD 3.6 kita akan mengevaluasi sebuah web server ya. Di KD 4.6-nya kita akan coba mengkonfigurasi sebuah web server. Sebenarnya stepnya itu agak panjang ya kalau kita runtut atau kita mulai dari awal banget. Itu sebenarnya untuk step-stepnya nanti itu akan agak panjang, jadi mungkin akan Bapak cut beberapa bagian paling. Nanti kalau untuk prakteknya mudah-mudahan rencananya di bulan Oktober ya, mudah-mudahan di bulan Oktober kita bisa coba untuk melakukan praktikalnya itu. Oke, kita coba ke slide selanjutnya. Kita bahas sedikit mengenai apa sih web server itu. Nah, bisa kalian lihat nih di slide sini nih ya. Web server itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima ya. Yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian dia akan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau yang lebih umumnya ya kita sering lihat itu adalah dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda juga, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras ya, web server yang sebagai perangkat keras, dan juga web server yang sebagai perangkat lunak atau software. Nah, ini maksudnya gimana sih? Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, cara kerjanya dulu ya. Cara kerjanya sedikit kita bahas di sini. Jadi ketika web server running, dia akan mengambil halaman website ya. Lalu browser akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian akan diproses oleh web server. Jadi ketika kalian mungkin kalian pernah buka Google Chrome ataupun Mozilla ataupun apapun lah, yang penting aplikasi browsing ya. Kalian buka, terus kalian ketikin alamat nih, youtube.com misalnya. Nah, ketika kalian ngetik lalu enter, itu sebenarnya komputer kalian itu merequest melakukan permintaan pada jaringan. Jaringan akan meneruskan nih permintaan kalian, tujuan kalian ke YouTube. Nah, permintaan kalian itu nanti akan diteruskan oleh jaringan sampai ke servernya YouTube. Lalu akan masuk ke list permintaannya di web server milik YouTube. Ketika web server YouTube itu mendapatkan sinyal permintaan dari kalian ya, dia akan membalas lah seperti itu. Jadi dia akan membalas permintaannya. Jadi kalian
bisa membuka dokumen atau membuka tampilan web dari YouTube. Sebenarnya itu adalah sebuah file yang kalian buka di browser kalian. Itu berupa gambar, teks, dan video yang kalian buka di web browser. Itu adanya di mana? Adanya di web server sebenarnya. Dia yang mengatur, mengelola. Itu. Jadi ketika kalian mau mengakses misalnya di YouTube ya, kalian buka cari sebuah video. Videonya itu video administrasi jaringan. Misalnya kalian ketik tuh di YouTube tuh di pencarian materi administrasi jaringan. Nah, kalian melakukan permintaan kan, si web server nanti dia akan mengecek ke dalam database milik YouTube. Ada nggak nih yang kalian cari nih? Ketika ditemukan, dia baru akan mengirimkan videonya, listnya gitu loh, supaya kita bisa stream, kita bisa tonton. Ya. Kita bisa stream, nanti baru akan muncul videonya di layar monitor kalian. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Oke, kita baca lagi ya. HTTP request ya dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Ya, jadi tetap keamanannya juga akan dicek. Jadi itu proses detailnya ya. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL, alamat situs web. URL itu yang kalian ketik ya, misalnya www. gitu ya, youtube.com. Nah, itu satu baris itu merupakan URL gitu atau alamat. Ya lanjut, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server akan mengirimkan respon ya, HTTP respon ke browser kita dan memprosesnya menjadi sebuah halaman situs web gitu. Jadi ketika kalian balik lagi ke yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Ketika kalian melakukan request ke www.youtube.com, nanti si jaringan itu akan meneruskan tuh permintaan kalian masuk ke web server milik YouTube. Dia akan memproses tuh yang dicari apa sih, video apa sih yang dicari. Dia akan mengakses nanti, cek dulu ya keamanannya, keamanan jaringannya dicek, memastikan bahwa tidak ada file-file virus ataupun apapun itu. Ketika sudah tidak ada, aman, baru diteruskan nanti dia ininya permintaannya gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini itu adalah fungsi web server ya. Ini yang tampil di sini ini adalah fungsi web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser kita. Secara umum, beberapa fungsi web server, pertama, dia akan memastikan semua modul yang dibutuhkan itu tersedia dan siap digunakan. Kedua, dia akan membersihkan penyimpanan atau cache dan modul yang tidak terpakai. Yang terakhir, dia akan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi si web server juga dia akan memastikan nih modul-modul. Jadi dalam sebuah web mungkin kalian kalau di pelajaran pemrograman web ya, tapi yang lanjutannya mungkin nanti kalian akan belajar yang namanya modul-modul dalam sebuah website. Nah, modul itu adalah kayak sebuah fungsi lah, fungsi dalam website gitu ya. Jadi si web server dia akan memastikan fungsi-fungsi dalam web tersebut itu siap ketika dibutuhkan. Gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi ada fungsi web server sebagai hardware
dan fungsi web server sebagai software. Di sini Bapak akan jelaskan fungsi web server sebagai hardware dulu. Nah, di sini web server atau untuk membedakannya digunakan awalan kapital ya. Jadi S-nya itu gede. Di sini web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Dan web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi. Ya, maupun itu koneksi internet ataupun koneksi lokal. Jadi harus dapat diakses di dalam sebuah network. Anda bisa mendapatkan web service dari layanan penyedia hosting. Ya, dari penyedia hosting yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan jika ingin memilih penyedia layanan server hosting untuk website. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Jadi kalau kalian ingin membangun sebuah server di mana itu untuk alokasi atau untuk kalian gunakan sebagai web server, ya, spesifikasinya itu harus mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar pertama. Yang kedua harus memiliki RAM yang memadai. Ketiga prosesornya harus sesuai juga. Jadi apa? Ketika diakses itu tidak ada yang namanya lag gitu ya, atau macet lah, lemot. Ketika diakses itu tidak lemot, tidak nge-lag. Gitu. Jadi server web server itu harus memadai. Seperti halnya yang ada di sekolah kita, SMK Purnama. Ya. Kalian waktu kelas 1 ataupun waktu kelas 2 pasti kan pernah ujian ya. Ujian melalui HP di sekolah. Nah, sebenarnya kalian itu melakukan request ke web server yang ada di ruangan server milik SMK Purnama 1 gitu. Jadi ada web server sebagai hardware yang dipasang. Kebetulan waktu itu Bapak gabung ke tim yang menyiapkan web server tersebut bersama Pak Adam, Pak Widi, Pak Angga, Pak Wahyu ya. Ketika kalian merequest, contohnya ya yang waktu di sekolah, waktu kalian masuk gitu ya, waktu kalian ujian, kalian kan ngetikin IP ya, ngetikin IP. IP itu merupakan URL sebenarnya. Misalnya kalian di ruang 1, IP-nya 192.168.60.10 misalnya waktu itu kan, kalian akses tuh. Nah, itu sebenarnya merupakan sebuah URL di mana nanti web server akan mengecek keamanannya pertama, kedua langsung mengecek tujuannya. Oh, dia ke alamat 60.10 baru diakses tuh. Ketika tidak ada kendala, maka akan terbuka web portal ujiannya. Itu berarti koneksi kalian sudah sukses untuk mengakses ke web server, dan web server berarti tidak memiliki kendala ketika kalian lancar dalam melaksanakan ujian waktu itu. Gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada juga di sini web server sebagai software, gitu ya. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server saat ini yang tersedia. Salah satunya adalah Apache. Oke, mungkin sebelumnya kalian kalian pernah mencoba waktu itu ya menginstal contohnya XAMPP SAM. Itu adalah web server sebenarnya. Web server yang digunakan sebagai software, bukannya hardware. Kalau kalian ujian di sekolah waktu itu web server sebagai hardware. Nah, ketika kalian mempraktekkan pada saat praktek ya,
Kalau yang praktek, kalau yang enggak berarti enggak. Yang praktek nih ya, ketika kalian praktek, install nih XAMPP, terus kalian jalanin, kalian running nih Apache-nya, terus MySQL-nya, kalian running ininya, service-nya. Nah, itu adalah contoh daripada web server sebagai perangkat lunak atau software gitu. Oke, mungkin untuk materi kali ini sampai di sini saja untuk prakteknya ya. Mudah-mudahan di waktunya kita tatap muka nanti kita bisa langsung mengejar ketertinggalan praktek kita. Jadi persiapkan mental kalian ya, persiapkan diri kalian. Walaupun ini kita hanya daring, tapi tetap sebenarnya kalian harusnya tetap belajar, tetap mencari ilmu lah, tetap mencari informasi mengenai apa yang kita pelajari. Setiap awal video kan Bapak selalu menampilkan ya, apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Nah, kalau bisa kekurangan materi yang Bapak sampaikan itu kalian coba cari sendiri di Google, di YouTube, dimanapun. Kalau bisa gitu ya, kalian coba. Jadi ketika kita praktek kalian nggak ketinggalan amat. Itu harapan Bapak ya. Yang sudah menonton terima kasih. Untuk yang tidak menonton ya mudah-mudahan kalian bisa mencari ilmunya di portal lain lah, di Google atau di YouTube. Yang penting kalian tanya teman kalian materinya apa. Misalnya kalian nggak ada paketan ya, kalian tanya materinya apa yang sedang dipelajari, KD berapa, terus coba kalian cari materinya supaya irit kuota misalkan gitu ya. Untuk tugas kalian bisa cek lagi di web Bapak ya, kalian cek aja, pantau terus, lihat pertemuannya. Sekarang pertemuan 8, berarti nanti yang kalian akses di pertemuan 8, jangan pertemuan 7 kalian tanya ke Bapak, Pak saya nggak bisa nih Pak pertemuan 7 lah, kan itu udah 2 minggu yang lalu, ngapain kalian ngakses. Atau pertemuan 6, kan ada waktunya ya, jadi ada waktunya, biasanya Bapak hari Minggu atau hari Senin gitu, atau hari Selasa itu udah mulai Bapak tutup aksesnya. Jadi buat kalian yang ketinggalan ya gimana mungkin nanti akan Bapak berikan tugas baru, tugas lain gitu ya. Yang penting kalian komunikasi ke Bapak, itu aja. Buat yang tapi komunikasinya juga tahu waktu, jangan jam 11 kalian WhatsApp Bapak blokir yang ada nanti ya. Oke, terima kasih, tetap di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.